Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah membuat kita senantiasa diberkahi oleh Allah, baik kesehatannya, rumah tangganya, ilmunya, dan ibadahnya. Ala ziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jamaahnya, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir dan batin, dapat mengisi amalia Ramadan dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya doa kita yang telah kita mulai 2 bulan yang lalu, hari ini terkabul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Malahan hari ini sebagian di antara kita sudah mulai menikmati puasa, dan ada pula yang mengikuti besok. Kita sudah tidak kaget lagi, tidak sekali 2 kali perbedaan yang memang harus terjadi. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku yang mengerti tentang agama menjadi rahmat. Mudah-mudahan makin hari makin dewasa dan bisa mengambil hikmah, ilmu, dan pengetahuan di balik perbedaan-perbedaan itu. Seorang ulama besar, Al-Faqih Abu Lais As-Samarqand, telah lama menuturkan di dalam karya monumentalnya Tanbihul Ghafilin tentang keutamaan Ramadan. Innal jannata la tubakhtaru wa tuzayyanu
minal khaul ilal khaul lidukhuli Ramadan. Surga itu selalu dihias-hias, diberi wewangian dan parfum dari tahun ke tahun setiap datang bulan Ramadan. Wa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, bahkan setelah datang malam pertama dari bulan Ramadan itu, habbatir rihu min tahtil arsh, yuqalu laha al-musirah, menghembuslah angin dari bawah arsh yang bernama al-musirah, yusaffiqu waraba asjaril jannah, yang menggerak-gerakkan dedaunan pohon surga, wa yakhrujus saut ma yasma'us sami' qablaha, yang mengeluarkan suara yang indah belum pernah terdengar oleh para pendengar suara yang indah itu sebelumnya. Fa yakhruju hur ala syurafat wal manabir, maka keluarlah bidadari-bidadari ke panggung-panggung surga, ke menara-menara, mimbar-mimbar, melihat kedamaian, kesyahduan, wewangian dan suara yang indah itu, seraya berkata, hal min khatibin ilallah ayyuzawijahu lana, adakah orang yang melamar kepada Allah yang dinikahkan kepada salah seorang di antara kami? Kalau manusia rindu surga itu wajar. Kalau orang yang beriman rindu bidadari itu wajar. Tapi ini bidadarinya ingin sekali dilamar. Tentu ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan malam Ramadan yang pertama. Mereka pun akhirnya bertanya-tanya kepada penjaga surga, ya Ridwan, ayu lailatin hadhihi, wahai malaikat Ridwan, malam apa ini? Begitu indah, damai dan syahdu. Suara-suara yang indah mengiringinya, bau parfum yang wangi semerbak merata. Malaikat Ridwan pun menjawab, ya khairatul khisan, hadhihi awalu lailatin min Ramadan. Wahai wanita terbaik di dalam surga, inilah permulaan malam Ramadan. Allah pun perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, ya Malik, aghliq abwaban nar lis-shaimina min ummati Muhammad. Wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka untuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa dari umat Nabi Muhammad. Ya Jibril, anzil ilal ard. Wahai Jibril, turunlah kau ke bumi. Wa tasaffat syayatin wa alqihim ila bihar.
ikatlah setan-setan, lemparkanlah ke lautan, agar tidak bebas mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa dari umat kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, dari mukaddimah sepintas itu mulai nampak betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu kala menghormati bulan Ramadan dengan cara semacam itu. Semestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad merasa bangga, merasa gembira, sebagaimana yang sering kita dengar, man farika bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang hatinya senang dengan masuknya dan datangnya bulan Ramadan, maka ia akan dijauhkan dari api neraka. Tentu ini harus dipahami. Siapa orang yang bahagia dengan Ramadan? Kalau bukan orang-orang yang mengerti nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan untuk selanjutnya ia memanfaatkan Ramadan itu. Tidak hanya tarawihnya, puasanya, tadarusnya, takjilnya, bangun malamnya, doa-doanya, dan akhirnya semuanya itu menyebabkan ia pun diselamatkan dari api neraka. Kalau tidak seperti itu, apanya yang menyenangkan? Dengan datangnya Ramadan yang nampak kelaparan, yang terpikir kehausan, letoi, lemas, gak ada yang menyenangkan kecuali hikmah yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Setidak-tidaknya kita harus memahami Ramadan atau puasa ini merupakan media untuk menanamkan kesabaran di sebelah syahrul sabri, bulan sabar. Karena sabar itu dibutuhkan untuk menghadapi segala perubahan-perubahan apapun namanya. Tanpa sabar berantakan hidup ini. Allah sudah memberikan contoh. Halamma fasala Talutu bi Jalut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika Nabi Daud mengirim pasukan di bawah pimpinan komandannya Talut, panglimanya, maka Talut sebelum berangkat ke medan perang dibariskan pasukannya, diberi briefing kilat. Briefingnya ini tidak umum, tidak seperti tentara yang mau berangkat perang, tentang senjata, tentang musuh, dan strategi peperangan. Tapi Al-Quran menceritakan, Talut berkata, sesungguhnya kita akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Apa hubungannya perang dengan sungai? Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang meminum air sungai nanti bukan golongan saya. Satu peringatannya yang keras. Wa man lam yat'anhu illa man iqtarafa ghurfatan biyadi.
kecuali orang yang sekedar menyiduk dengan tangannya, sekedar membasahi kerongkongannya, maka ia masih golonganku. Cukup singkat, tapi itu sangat menentukan. Berangkatlah pasukan di bawah komando Panglima Tolut, dan benar di medan perang musuhnya Panglima Jalut yang sedang menunggu di seberang sungai. Perjalanan yang melelahkan, terik matahari yang luar biasa. Para jemaah bisa bayangkan, setelah berjalan sekian mil, tiba-tiba ketemu dengan sungai Yordan yang jernih, yang bening, kelihatan batu-batuan, ikan-ikan, kerongkongan kering, tubuh letih. Fasyaribu minhu illa qalila minhum, maka mereka minum sepuas-puasnya. Apa lupa pesan panglimanya atau yang sudah tidak tahan? Tidak cuman membasahi, tapi fasyaribu, meminumnya dengan sepuas-puasnya. Apa akibatnya, saudara? Yang menggambarkan orang yang tidak sabaran. Memang kita juga bisa membayangkan betapa beratnya peperangan yang seperti itu. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, ketika Tolut sudah berhasil menyeberangi sungai tadi yang luas, sudah sampai di daratan sebelah sana, dan musuh pun sudah menunggu. Qalu, berkatalah orang yang kebanyakan minum, la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi. Maaf Tuhan Panglima Tolut, kami tidak sanggup untuk diajak menghadapi tentara Jalut. Kebanyakan minum, tidak terukur lagi. Akhirnya bergelimpangan sebelum perang, kalah sebelum ketemu musuh. Kecuali golongan sedikit yang masih patuh, yang lainnya terkapar. Itulah satu contoh yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa puasa mendidik dan melatih kesabaran. Dari mulai imsak nanti sampai maghrib, para soimin sabar menahan perihnya, perut, kerongkongan yang kering, tubuh yang lemas. Tidak hanya itu saja, sabar menghindari perkara-perkara yang dapat merusak nilai puasa. Itu lebih berat daripada lapar dan dahaga. Dan itu dilakukan tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi 1 bulan penuh. Maka itu bekal yang penting. Karena sabar digambarkan bagaikan kepala dari tubuh. Jikalau kepala lepas dari tubuh, binasalah manusia. Jika sabar sudah lepas dari kehidupan, berantakan. Semua butuh kesabaran. Apalagi kalau diperdalam lagi, saudara. Hidup ini sudah ditentukan nasibnya sejak dalam perut ibu kita. Seperti pelajaran-pelajaran yang terdahulu, rizkinya, jodohnya, umurnya, celaka dan bahagianya komplit. Maka Allah hanya mengutus Nabi Muhammad mengingatkan,
Pertama kepada Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah, yang kebetulan masih kecil, masih muda. Rasulullah katakan, "Ya gulam, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna." Abdullah bin Abbas ini anak paman Nabi, karena Abbas itu pamannya Nabi. "Wahai anakku, maukah engkau saya ajarkan beberapa kalimat yang insya Allah akan menjadikan kalimat itu bermanfaat bagimu?" Ibnu Abbas yang ditanya langsung menjawab, "Qultu bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, mau. Inilah yang terkenal. Pertama kata Rasulullah, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah perintah Allah, niscaya Allah pun akan menjaga kamu. Kita harus bisa memahami, walaupun takdir kita macam-macam, ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian sedikit, ada yang diberi sehat, ada yang diberi sakit, atau apapun keadaan dalam aspek kehidupan, kalau kita menjaga perintah Allah, Allah jaga kita. Kalau Allah jaga kita, tidak ada masalah. Mau khairihi, mau wasyarihi, mau baik, mau buruk nasib kita. Ini yang kadang-kadang sulit untuk dapat memahami. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Hindarilah larangan Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di depanmu dan menolongmu. Sekali lagi, walaupun nasib kita ditentukan takdir itu, tapi kalau Allah tolongin kita, apa madaratnya? Oleh karena itu, yang ketiga Rasulullah katakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Dekatilah Allah dikala senang, niscaya Allah akan dekati kamu di saat susah. Ini pesan-pesan penting, saudara. Tapi Allah menyindir dalam ayat Al-Quran 15 abad yang lalu. Allah sudah katakan, "Idza massal insana zurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu zurrahu marra ka'allam yad'una ila zurrin massahu." Apabila manusia itu ditimpa kesulitan, dia berdoa kepadaku, qa'idan dalam keadaan duduk, au qa'iman dalam keadaan berdiri, au ala junubihim atau dalam keadaan berbaring, menggambarkan orang kalau lagi susah, semua keadaan dipakai berdoa. Enggak siang, enggak malam, enggak berdiri, enggak duduk, enggak sholat, sebagaimana yang bapak-bapak ketahui. Begitulah karakter di antara manusia. Tapi kata Allah, falamma kasyafna anhu dzurrahu, ketika sudah aku hilangkan kesulitannya, aku angkat kerepotannya, marro, dia berjalan, ka'alam yad'una ila zurrin masau, seolah-olah ia tidak pernah berdoa, lupa. Kemarin-kemarin dia menangis, minta disembuhkan penyakitnya, minta dimudahkan rizkinya, minta. Tapi ketika kesulitannya sudah dihilangkan Allah, begitulah kata Allah. Maka kita jadi berpikir, kalau di waktu senang kita disuruh kenal Allah, dekat Allah,
supaya nanti pada waktu susah, pada waktu sulit, Allah pun deketin kita, tolongin kita. Saya jadi berpikir, kenapa di antara manusia ada di waktu susah tidak ditolong oleh Allah, seperti dibiarin oleh Allah? Kenapa masih ada hamba-hamba Allah yang rajin berdoa seperti dicuekin oleh Allah? Jangan-jangan dulu pada waktu dia senang, dia tidak kenal Allah. Maka di saat susah, seolah-olah Allah tak ingat sama dia. Ini pentingnya. Yang berikutnya Nabi Muhammad pesankan, qad jaffal qalam bima huwa kain. Pulpen untuk menulis takdir sudah kering dengan segala apa yang akan terjadi sampai kiamat. Kembali kepada ketentuan dan takdir tadi, ibarat pulpen yang dipakai menulis malaikat tentang nasib seseorang sudah kering, sudah nggak bisa dihapus. Khairihi wa syarihi, yang baik yang buruk akan terjadi. Tinggal kita membuktikan apa ketentuan yang telah ditetapkan di masa kita ada dalam perut ibu. Oleh karena itu Rasulullah berani menjamin, lau annal qauma kullahum, seandainya ada suatu kaum seluruhnya, seluruh manusia aradu pingin ayyan fa'uka, memberikan manfaat kepadamu, kasih tolong, kasih bantuan, bima lam yuqaddir laka, dengan sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah, lam yaqdiru alaih, mereka tidak akan bisa. Coba. Jadi misalnya jamaah ini semuanya kepingin memberi sesuatu, apapun namanya, apa minuman, apa uang, atau pakaian, atau pertolongan, tetapi pemberian itu tidak ditetapkan Allah, nggak bakal bisa. Ini penting lagi, sehingga kita harus tawakal kepada Allah, tidak boleh takut. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bakal terjadi. Wa idza aradu ayyazurruka, dan kalau seandainya mereka semua manusia ingin membahayakan kamu, mencelakakan kamu, bima lam yaktubhu laka, dengan sesuatu yang tidak ditulis untuk dirimu, lam yakdiru, mereka pun tidak mampu. Mau membunuh, mau memfitnah, mau membahayakan apapun, kalau memang tidak ditakdirkan, tidak bakal terjadi. Ini kadang-kadang sudah paham, tapi prakteknya masih khawatir. Khawatir ini yang menjadi penyakit. Jadi tugas kita apa dalam hidup ini? I'mal bisyukri wal yakin, beramal saja dengan landasan syukur dan yakin. Disyukuri saja. Ada enak dinikmati, disyukuri. Ada kurang enak dinikmati, disyukuri. Kalau memang itu harus terjadi dan itu pilihan Allah, dan kita yakin pilihan Allah ada terbaik, cuman kita tidak mengerti. Sudah banyak saya sampaikan contoh-contohnya. Yang kedua, yang berikutnya, kata Rasulullah, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah, di dalam kesabaran terhadap perkara yang kamu tidak inginkan, sabar terhadap perkara yang tidak kau sukai, terdapat kebaikan yang banyak untukmu. Nah, ini juga kadang-kadang terlupakan. Kita maunya enak saja, giliran gak enak
Padahal gak enak itu pun ada hikmahnya. Seorang khalifah, Harun al-Rasyid namanya, hidup di istana yang megah, rumahnya tingkat di pinggir kali, menggambarkan keasriannya. Pagi-pagi dia buka kamarnya yang lebar. Tiba-tiba matanya memandang di sana pinggir kali ada seorang miskin yang sedang sibuk mencari air yang bening, dimasukkan di dalam gelas. Dapat satu gelas, ia minggir mendekati pohon yang besar, keluarkan dari kantongnya kue kering, dicelupkan di air itu. Harun ar-Rasyid memperhatikan. Setelah empuk, dimasukkan ke mulut. Sebelum dia mengunyah, kelihatan ada membaca qomat kamit, apa doa, apa mantra. Harun al-Rasyid tidak mendengar sampai habis 2 keping roti kering yang dibawanya. Habis itu dia nyender di pohon yang ada di belakangnya. Dalam waktu yang tidak lama langsung ngantuk dan tidur nikmat. Harun al-Rasyid memanggil budaknya, "Ya gulam, ta'al. Wahai pembantu, kemari kau. Idhab ila janibil nahr. Tolong pergi kau ke pinggir kali. Di sana ada seorang laki-laki yang sedang nyender. Aku ingin bertemu dengan dia. Bilang kalau yang punya rumah ingin ketemu dengan dia." Sang budak langsung turun ke bawah lewat tangga-tangga. Orang miskin yang sedang tertidur lelap dibangunin. Pak, kaget. Ada apa? Orang tidur diganggu. Sahibu hadzal bait yurid yaltaki. Pemilik rumah ini pingin ketemu Bapak. Orang miskin itu merasa merdeka. Dia tidak mau ditekan-tekan. Maka dia menjawab, yang butuh dia apa saya? Ya tentu dia. Ya kalau dia yang butuh suruh dia sini, masa saya suruh sana? Orang miskin berani ngomong seperti itu, menunjukkan dia tidak mau ditekan. Dia ingin hidup bebas, menikmati kemerdekaan dan keadaan yang diberikan. Ya tapi bagaimana juga kan itu pimpinan kita, ya kita hormatilah. Dirayu-rayu akhirnya orang miskin itu mau naik ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betulkah Tuhan memanggil saya? Iya, saya ingin bicara dengan kamu. Ada apa Tuhan panggil saya? Dari tadi saya perhatikan ketika saya mulai membuka jendela, kau sibuk mencari air. Lalu kau bawa duduk di bawah pohon itu. Setelah itu kau keluarkan roti kering. Lalu kau celupkan. Sebelum kau masukkan ke dalam mulut, saya lihat kau ada baca-baca, tapi saya tidak dengar apa yang kau lakukan. Oh, itu kesempatan dia menjelaskan. Ma'un wa khuzun mukhtalitani nikmatal jalil. Air bening dan roti yang kering dicampur,
merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Wasyajaratun mudhillatun tudhilluni an kharri syams. Pohon yang besar dan rindang yang telah menaungi saya dari panas terik matahari. Allati arkudu wa astarihu tahtaha. Nikmatin azimatin laulam ashkurha kuntu mukillun wa kufrun ni'mah. Pohon yang rindang yang menaungi aku dari terik matahari, yang membuat aku bisa istirahat, bersandar dan tertidur, merupakan nikmat yang tidak kecil nilainya. Jikalau aku tidak syukuri, berarti aku memandang ini nikmat kecil dan aku sebagai orang yang kufir nikmat. Harun Ar-Rasyid menangis, membayangkan betapa nikmatnya. Dia yang kamarnya luas, permadaninya empuk, ada minuman, ada buah-buahan, gak bisa tidur semalaman. Tapi ini orang miskin, tapi tidak merasa menderita hidupnya. Itu contoh sederhana yang dikatakan Nabi, wa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Di dalam kesabaran terhadap perkara yang kamu tidak suka, terdapat kebaikan yang banyak. Saya ingat apa yang dikatakan sahabat Umar bin Khattab. Mungkin para jamaah masih ingat. Idza asbahtu la ubali asbahtu ala ma akrahu aw ala ma uhibbu fa inni la adri aina al khaira fima uhibbu aw fima akrahu. Kalau aku bangun pagi-pagi seperti bapak-bapak dan saudara tadi pagi bangun, aku tidak pedulikan apa waktu pagi tadi keadaannya menyenangkan atau menyedihkan, karena aku tidak tahu di mana letak kebaikannya. Apakah terletak dalam keadaan yang baik atau terletak pada keadaan yang buruk? Maka aku tidak peduli, mau baik mau nggak baik, mau enak mau nggak enak. Sampai begitu sahabat Umar. Nah, kita belajar sabar seperti itu. Kemudian kata Rasul yang berikutnya, wa innar rajula latakunu lahu darajatun indallah ma lam yablughu bi amalih. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang mempunyai derajat kemuliaan di sisi Allah, tapi dia tidak bisa mencapainya dengan amalnya. Hatta yubtala bi bala'in fi jismihi, sehingga ia diuji dengan bencana yang menimpa tubuhnya. Fayabluhu bidzalik, akhirnya ia sampai ke derajat yang tinggi itu di sisi Allah. Ini apa lagi? Kalau kita melihat nasib orang macam-macam, ada yang bahagia, ada yang susah, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sehat, ada yang sakit. Sebagaimana sampai sekarang keadaan seperti itu di masyarakat. Tapi jangan salah paham. Kadang-kadang ada orang yang nanti di akhirat dia punya kedudukan yang tinggi di surga, cuman dia tidak bisa meraihnya dengan amal. Apakah karena besarnya derajat yang disediakan sehingga amalnya tidak mampu meraih, atau karena dia malas beramal? Wallahu a'lam. Dia bisa mencapainya, menggapainya hatta yubtala bi bala'in fi jismihi, sehingga ia diuji dengan bencana yang menimpa tubuhnya, dan dengan bencana itu dia bisa meraih derajat yang disediakan oleh Allah.
dikumpulkan nanti di surga. Setelah berkumpul Allah datang, aku bikin kamu miskin waktu di dunia, bukan karena rizkiku tidak cukup. Aku bikin susah waktu kamu hidup, bukan aku tega dan kejam, tapi kamu gak bakal bisa duduk di sini kecuali dalam keadaan susah. Itu yang menyebabkan kamu bisa meraih surga yang luar biasa seperti ini. Nah, ini juga gak gampang. Nah, puasa inilah mendidik kita. Akhirnya Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi memberikan contoh. Ada dua orang, yang satu mukmin, yang satu kafir. Dua-duanya punya hobi yang sama. Apa hobinya? Mancing. Berangkat pagi-pagi. Si mukmin bawa joran, si kafir bawa joran, cari tempat yang ideal. Masing-masing melempar kailnya. Si kafir sebelum melempar dia sebut-sebut nama Tuhannya. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Plek dapat langsung. Ya Hubal, plek dapat langsung. Dalam waktu yang gak lama penuh kepisnya. Tapi yang mukmin yang ada di sampingnya, dia sebut-sebut nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ikan gak mau dekat. Ya Malik, ya Kudus, nggak ada yang mau makan. Sampai sore nggak dapat apa-apa. Giliran sudah mau pulang, dapat ikan kecil karena banyak gerak-gerak, lepas jatuh lagi, nggak jadi dapat. Malaikat yang dari tadi mendampingi orang mukmin mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa bisa seperti ini? Yang kafir sebut-sebut nama Tuhannya, berhalanya, dapat lagi dengan mudah. Hambamu yang mukmin nyebut-nyebut namamu. Kenapa? Kenapa tidak ada satupun ikan yang mau memakan kailnya? Allah gak banyak bicara. Malaikat yang bertanya dituntun, diajak ke surga. Dipertontonkan tempatnya nanti. Si kafir ada di neraka, api menjilat-jilat. Si mukmin ada di dalam surga, penuh kenikmatan. Gak usah banyak komentar. Malaikat ngomong sendiri. Kalau seperti itu keadaannya, penderitaan waktu di dunia gak ada artinya kalau toh akhirnya ia dimuliakan dalam surganya Allah. Sedangkan ikan, kenikmatan yang diberikan orang kafir tidak ada nilainya kalau toh akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Ini juga tidak mudah menerima pelajaran seperti ini. Walaupun sampai Allah ingatkan dalam ayatnya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa wa'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai kamu tertipu dan terpedaya oleh perkembangan orang kafir di suatu negeri. Kekayaannya melimpah, rumahnya mewah, usahanya maju. Jangan tergiur, itu harta sedikit, tempat tinggalnya di dalam neraka seburuk-buruk tempat kembali. Nah, para jamaah, puasa terasa penting untuk melatih kita sabar menerima keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.